Halo semua, perkenalkan saya Dian Changgrini, mahasiswa Politeknik Kaltara. Di sini saya akan membahas mengenai penyakit diabetes mellitus. Mari disimak ya. Jadi, apa sih itu penyakit diabetes mellitus? Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah atau glukosa yang terlalu tinggi. Kondisi ini juga sering disebut sebagai penyakit gula atau kencing manis. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis diabetes. Adapun diabetes tersebut terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada diabetes tipe 1, yang kedua diabetes tipe 2, dan yang terakhir adalah diabetes gestasional, yang dimana diabetes tipe 1 ini merupakan gangguan autoimun yang menyebabkan kerusakan sel-sel yang memproduksi hormon insulin di dalam pankreas. Akibatnya, tubuh kekurangan insulin. Biasanya gejala penyakit gula ini lebih sering terdeteksi pada usia yang lebih muda, terutama pada anak-anak atau remaja. Yang kedua itu ada diabetes tipe 2, jenis yang paling umum terjadi, sering dialami oleh orang dewasa, terutama yang berumur di atas 30 tahun. Yang terakhir ada diabetes gestasional, jenis penyakit gula yang terjadi pada masa kehamilan. Dengan penanganan yang tepat, kondisi ini bisa hilang setelah melahirkan. Namun, seseorang yang mengalami penyakit gula semasa kehamilan dapat berisiko tinggi mengalami diabetes tipe 2 di kemudian hari. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab diabetes mellitus. Adapun penyebab yang pertama itu ada genetik, yang dimana genetik ini lebih memegang peran penting sebagai penyebab diabetes mellitus tipe 1. Mereka yang berasal dari ras tertentu juga diketahui lebih berisiko mengalami diabetes. Selain itu, adanya riwayat diabetes pada keluarga juga akan memperbesar kemungkinan seseorang mengalami diabetes. Yang kedua itu ada penyakit autoimun, yang dimana saat penyakit autoimun menyerang sel pankreas yang menghasilkan insulin, akan terjadi penurunan produksi insulin, sehingga menyebabkan terjadinya diabetes. Selanjutnya, ada gaya hidup yang tidak sehat, yang dimana gaya hidup yang tidak sehat ini seperti gaya hidup sedenter atau kurang aktif bergerak, merupakan pola hidup yang bisa memicu terjadinya kelebihan berat badan, bahkan terjadinya obesitas. Selain itu, diet atau pola makan yang kurang sehat dan mengonsumsi makanan yang manis juga dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Selanjutnya, ada resistensi insulin, yang dimana sel-sel di otot, lemak, dan liver akan menggunakan insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Saat sel-sel ini tidak menggunakan atau merespon insulin dengan baik, yang dikenal sebagai resistensi insulin, akan terjadi lonjakan gula darah yang menyebabkan terjadinya diabetes. Selanjutnya ada tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus. Adapun tanda dan gejala yang pertama itu sering mengalami haus atau lapar. Yang kedua, tidak bertenaga. Yang ketiga, sering mengalami infeksi. Yang keempat, sering buang air kecil. Dan yang kelima, pandangan kabur. Dan yang terakhir adalah berat badan turun drastis. Selanjutnya, kita masuk ke faktor risiko diabetes mellitus. Adapun faktor risiko yang pertama itu adanya riwayat penyakit gula dalam keluarga. Yang kedua, ada infeksi virus tertentu. Dan yang ketiga, ada obesitas alias kegemukan. Yang keempat, berusia di atas 45 tahun. Yang kelima adalah malas gerak. Yang keenam adalah hamil di usia lebih dari 30 tahun. Sekarang kita lanjut ke komplikasi penyakit diabetes mellitus. Adapun komplikasi yang pertama itu ada infeksi. Penderita diabetes lebih rentan terhadap infeksi, terutama infeksi pada kulit, luka, dan infeksi saluran kemih. Yang kedua adalah masalah kulit, yang dimana sering terjadi kulit kering, gatal, dan luka yang sulit sembuh. Yang ketiga itu adalah masalah mulut dan gusi, yang dimana sering terjadi radang gusi, infeksi, dan kehilangan gigi. Selanjutnya ada ketoasidosis diabetik, yang dimana kondisi serius yang dapat terjadi saat kadar gula darah sangat tinggi, yang dapat menyebabkan dehidrasi, mual, muntah, dan penurunan kesadaran. Selanjutnya ada rambut rontok, yang dimana kerontokan rambut dapat terjadi akibat kerusakan pembuluh darah dan gangguan sistem endokrin. Selanjutnya ada
gangguan seksual. Pada pria dan wanita, diabetes dapat menyebabkan disfungsi seksual. Selanjutnya, adapun pengobatan pada penyakit diabetes. Adapun pengobatan yang pertama itu adalah dengan cara menggunakan obat oral, yang dimana pengobatan oral diberikan untuk membantu mengendalikan kadar gula darah pada pasien yang tubuhnya masih memproduksi insulin. Biasanya pasien tipe 2 ataupun prediabetes. Adapun pengobatan yang kedua itu adalah dengan menggunakan suntikan insulin. Pengobatan dengan suntikan insulin untuk mengatasi kadar gula darah tinggi yang disebabkan kurangnya produksi insulin. Pengobatan ini bisa diberikan pada pasien tipe 1 ataupun tipe 2 tergantung pada kondisinya. Adapun pengobatan terakhir itu dengan cara menggunakan pola hidup yang sehat, yang dimana pengobatan utama yang biasanya dianjurkan dokter adalah mengubah gaya hidup yang meliputi pola makan sehat dan gaya hidup yang lebih aktif. Pasien perlu menjalani diet rendah gula dan mengatur asupan karbohidrat harian karena banyaknya karbohidrat mempengaruhi kadar gula darah. Itulah tadi seputar mengenai penyakit diabetes mellitus. Berakhirlah sudah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat pada kita semua. Sekian, terima kasih.